Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari probabilitas dan statistika dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai regresi data yang akan disimulasikan dengan Microsoft Excel. Nah, kita bahas pengertian regresi. Regresi ini adalah yang akan kita bahas, regresi linear sederhana sebagai sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau variabel bebas terhadap variabel akibatnya atau variabel terikat. Nah, variabel faktor penyebab atau prediktor X ini ya disebut sebagai variabel bebas dan dilambangkan dengan X. Kemudian variabel akibat atau variabel hasil atau variabel terikatnya dilambangkan dengan Y. Metode statistik dengan menggunakan regresi ini dipergunakan dalam melakukan peramalan ya, dalam bidang produksi, dalam bidang statistik yang mampu memprediksi tentang karakteristik data yang berbentuk kualitas ataupun kuantitas ya, atau kualitatif dan kuantitatif. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana ini dalam produksi seperti untuk menganalisa hubungan antara lamanya kerusakan sebuah mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian hubungan antara jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, dan juga untuk hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan, serta dalam berbagai bidang peramalan lainnya. Kita akan aplikasikan pada perhitungan dengan Microsoft Excel. Baik, berikut ini tersedia data regresi linear berganda. Diminta kita menentukan regresi linear untuk data yang berganda 3 variabel. Nah, ada nilai akhir atau faktor Y-nya atau faktor terikatnya atau nilai akhir yang dihasilkan, yaitu nilai akhir kimia yang dilambangkan dengan Y. Nilai akhir kimia ini dipengaruhi oleh X1 yaitu nilai ujian, X2 yaitu frekuensi membolos, dan X3 nilai kuis. Kita diminta untuk menentukan pola regresinya untuk menganalisa data yang akan muncul berikutnya atau data yang ke-13 dan berikutnya. Data kita berjumlah jenis data ini sebanyak 12 data. Untuk memproses regresi linear berganda ini, kita memerlukan tabel penolong ya. Ini tabel penolongnya saya tempel berupa gambar. Kita diminta untuk menentukan tabel berikutnya setelah tabel X3 ini, yaitu X1 kali Y ya, sudah saya buatkan di sini X1Y, X2Y, X2 kali Y, kemudian X3 kali Y, selanjutnya X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, kemudian X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Ya, baik, Anda ikuti juga seperti ini, dan ini sebagai acuan kita nantinya lagi. Disimpan di bawah. Karena yang diminta pada acuan ini adalah sigma-sigma, maka kita jumlahkan ya. Jumlah ini rumusnya adalah sum, kemudian disorot datanya yang akan dijumlah tersebut. Di enter dan kita bisa kopikan sampai ke ujung. Berikutnya kita proses tabel penolong ini sama dengan X1 dikali Y, dan dikopikan. Kemudian X2Y, X2 dikali Y, berikutnya X3 dikali Y,
Ini tadi X1 dikali Y, X2 kali Y, X3 kali Y. Oke, sudah benar. Berikutnya X1 kali X2. X1 dikali X2. Kemudian X1 dikali X3. Kemudian X2 dikali X3. Berikutnya X1 kuadrat, X1 pangkat 2 kemudian X2 pangkat 2 kemudian X3 pangkat 2, X3 pangkat 2. Nah, kita sudah selesai dengan tabel penolong untuk mendapatkan sigma ya, untuk mendapatkan sigma yang ada di bagian bawah ini. Berikutnya kita akan tentukan matriks A dan matriks H. Nah, matriks A ini ditentukan dengan bagian kolom pertamanya N, sigma X1, sigma X2, sigma X3 hingga matriks ke kolom keempatnya sampai sigma X3 pangkat 2. Kita ikuti. Untuk N, N-nya 12, data berjumlah 12, sigma X1, kemudian sigma X2, berikutnya sigma X3, kemudian sigma X1 lagi, sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X1 kali X2, berikutnya sigma X2 kali X3 sama dengan sigma X2 kali X3, ini X2 kali X3. Enter. Sigma di kolom ketiga sigma X2, kemudian sigma X1 kali X2, berikutnya sigma X2 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X2 X3, ini sigma X2 X3. Lanjut ke kolom yang keempat, sigma X3, sigma X3, kemudian sigma X1 kali X3, sigma X2 kali X3, sigma X2 kali X3, sigma X3 kuadrat, sigma X3 kuadrat. Ini untuk matriks A. Kemudian matriks H ya, ini matriks H diambil dari sigma Y, kemudian sigma X1Y, sigma X1Y, selanjutnya sigma X2Y, dan sigma X3Y. Nah, pastikan data ini sudah benar, baru kita maju ke matriks berikutnya. Berikutnya untuk menentukan matriks A1, A2 sampai A4 didapatkan dengan menukarkan, kalau A1 kita tukarkan nilai kolom A dengan nilai matriks H. Untuk matriks A1 berarti kita menukarkan kolom pertama dari matriks A ini dengan nilai matriks H. Nilai kolom yang lainnya tetap
kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Berikutnya untuk matriks A2, berarti kita mempertukarkan nilai kolom kedua dari matriks A dengan nilai dari matriks H. Untuk kolom ketiga dan kolom keempatnya sama. Begitupun dengan matriks A3, berarti kita mempertukarkan kolom yang ketiga. Kolom yang ketiganya didapat dari nilai H. Dan kolom keempatnya tetap ya. Ini bisa sekali jalan kita menarik copy paste-nya. Kemudian untuk matriks A4, berarti kita mengganti kolom yang keempat dengan matriks dari matriks H. Ya, ini supaya praktis, sekali copy dan ditarik. Pastikan Anda mengarahkan ke kolom dan baris yang tepat. Oke, kemudian kita lanjut ke menentukan matriks ini, dicari determinannya. Berikutnya kita cari determinan dari masing-masing matriks, sama dengan matriks determ, kemudian disorot matriks A ini, matriks A saja, tidak termasuk matriks H. Enter. Kemudian untuk matriks A1, matriks A2 sama dengan M determ determinan A3 untuk determinan A3 M determ kemudian determinan A4 sama dengan M determ Nah, dari nilai determinan A1, A2, A3, A4 dan nilai determinan A ini kita tentukan nilai B. Rumusnya adalah untuk B1 determinan A1 dibagi dengan determinan A. Lanjut dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A untuk nilai B2. Kemudian determinan B3 determinan A3 dibagi dengan determinan A untuk mendapatkan nilai B3. Dan determinan A4 dibagi nilai A untuk menentukan nilai B4. Nah, dari nilai B yang didapatkan, kita bisa memproses untuk menemukan pola dari regresi berganda. Polanya adalah Y sama dengan B1 ditambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. Maka kita akan pecah-pecah di sini. Untuk B1 kita arahkan ke nilai B1 yang sudah kita dapatkan ditambah di sini nilai untuk B2 sama dengan B2 dikali nilai B2 dikali nilai X1 ditambah nilai B3 sama dengan nilai B3
dikali X2. Kita lakukan seperti ini supaya bisa digunakan angkanya. Berikutnya untuk X3 kita kalikan dengan B4 dikali X3. Nah, pola yang didapatkan ini kita cobakan untuk menguji nilai X1, X2, X3 yang baru. Misalnya data yang ke-13 adalah X1-nya 70, nilai ujian 70, membolos 2 kali, dan nilai kuis 80. Berapakah nilai akhirnya? Kita gunakan pola di atas, nilai B1 ditambah dengan nilai pola B2 dikali dengan nilai X1 ditambah dengan B2 dikali X2 ditambah dengan B3 dikali B4 ya, ini B1, B2, B3, B4 dikali X3. Oke. Nah, ini kira-kira nilai yang akan didapatkan dengan nilai ujian 70, membolos 2 kali, dan nilai kuisnya 80. Kita bisa rubah nilainya, misalkan nilai ujiannya 60 dan nilai kuisnya 60, maka akan diprediksi mendapatkan nilai 83. Nah, ini menggunakan cara yang manual atau cara yang perhitungan Excel. Kita akan cobakan pada perhitungan yang otomatis menggunakan data analisis. Kali ini saya gunakan pada Excel Mac, nantinya akan saya gandeng dengan Excel pada Windows. Baik, untuk Excel pada Mac kita pastikan sudah menginstal Excel Stat. Ini Excel Stat. Ini free dan di lisensinya itu free untuk 14 hari. Oke, tidak masalah. Pada percobaan kali ini kita gunakan linear regression. Kita akan gunakan linear regression. Nah, di sini saya sudah menggunakannya tadi, jadi dihapus. Kita sorot variabel Y. Ini Y atau dependent variable atau variabel terikat, dan untuk data berikutnya untuk nilai X, untuk nilai X-nya ini disorot nilai X1 sampai X3. Nah, karena kita tidak menyorot datanya mulai dari Y, X1, X2, dan X3, maka kita tidak checklist variable labels. Dalam keadaan standarnya dia di checklist ya, maka di sini kita tidak checklist. Nah, di sini akan hasilnya berada di sheet yang baru. Di-okekan. Continue. Tunggu sebentar. Kalau di sistem Pakar ini ada MSE, RMSE, MAPE, dan semuanya ini nilai fitnya atau nilai errornya ya, nilai ketelitian. Dan variabel yang kita cari, nilai Y-nya ada di bagian ini. Kita copy, kita gandeng dengan nilai dari pola kita tadi apakah sama. Nah, saya copy pastekan di sini barusan. Dan nilai Y yang diprediksi dengan Excel Stat Free tadi adalah 26,60787 ya, lebih detail koma-komanya. Yang ini ditambah dengan nilai B1-nya 0,977 dikali X1 sampai yang terakhir adalah dikurang 0,03572 sekian-sekian dikali X3. Nah, di sini ada penjelasan atau interpretasinya berdasarkan dari proses yang kita gunakan ya. Maka variabel X1, X2, X3 ini mungkin ada yang tidak sesuai atau akan dikeluarkan dari model. Nah, berdasarkan penjelasan dari variabel ini, maka variabel X1 ini yang paling berpengaruh ya, mempunyai korelasi yang paling kuat. Seperti hasil yang kita peroleh
Untuk variabel X1 dia memiliki nilai 0,97. Sementara variabel yang kedua hanya 0,28 dan variabel ketiga malah hanya min 0,35. Jadinya sangat mudah dan Anda harus pahami dulu kinerja perhitungan manual dengan Excel ini sebelum Anda menggunakan regresi pada data statistik. Berikutnya akan saya cobakan dengan Windows. Baik, sekian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.